Iku kala dawuh sapa Kanjeng Nabi, rupane dawuh al-islamu utawi Islam. Iku yaklu luhur apa Islam. Walayulah lan ora den luhuri apa Islam. Akhraja ngetokake ing hadis sapa Darul Qutni. Hadis ini adalah hadis yang sering saya ucapkan, saya katakan kepada kamu bahwa Islam itu adalah agama yang luhur, agama yang agung, dan tidak ada yang melebihi keagungan daripada agama Islam. Loh kok bisa? Karena di dalam Islam itu, Islam mengajarkan segala hal. Ekonomi diajarkan, ibadah diajarkan, dalam berkeluarga diajarkan, politik diajarkan, teknologi diajarkan di dalam Islam. Tidak ada sendi-sendi kehidupan yang tidak diajarkan di dalam Islam. Berbeda dengan ajaran agama lain. Kalau kamu merujuk kepada satu kitab Injil, andai kata, di sana tidak sebagaimana Al-Quran yang mengajarkan segala sendi kehidupan. Kamu lihat lagi di kitab yang lain, juga tidak sama seperti Al-Quran, di mana Al-Quran mengajarkan segala sendi dalam kehidupan. Nah, termasuk sendi di dalam Al-Quran adalah yang kita baca saat ini tentang apa? Keuangan negara. Atau di bahasa lainnya, keuangan publik. Ya, keuangan publik itu berupa apa? Pajak. Pajak yang diberlakukan oleh pemerintah untuk rakyatnya untuk mendanai kebutuhan negara dalam membuat satu kebijakan. Zakat itu termasuk dulu menjadi keuangan publik yang diupayakan oleh pemerintah Nabi Muhammad SAW dan khalifah beserta kerajaan-kerajaan Islam sebagai sumber dana yang dikumpulkan untuk melakukan satu kebijakan ekonomi di masyarakatnya. Nah, ekonomi diajarkan, keuangan publik diajarkan, bahkan administrasi itu diajarkan. Idza tadayantum bidainin ila ajalin musammah faktubuhu. Kalau kamu hutang dengan waktu dan tempo tertentu, maka tulis hutang itu. Ini adalah akuntansi dan administrasi. Islam adalah agama yang mengatur segalanya sehingga kalau dibanding dengan agama lain tidak ada duanya Islam. Dalam hal apa? Dalam mengatur banyak hal, aspek kehidupan. Maka dikatakan oleh Rasul, al-Islamu ya'lu walayu la'aleh. Bahwa agama Islam adalah agama yang luhur, nilai-nilai kehidupannya, sendi-sendi kehidupannya, dan tidak ada agama yang meluhuri, melebihi daripada agama Islam. Oleh karena itu, sebagai orang Muslim kita harus menghiasi Islam dengan sikap mulia, dengan etos kerja yang tinggi, dengan semangat belajar yang tinggi. Untuk apa dilakukan itu? Ya untuk menetapkan kembali, menancapkan kembali bahwa kita telah meresapi dalam kehidupan kita ajaran-ajaran agama Islam yang luhur itu. Nah kalau tidak, hadis Nabi ini al-Islamu ya'lu walayu aleh itu akan terbantahkan. Dan bahkan bisa dikatakan Nabi bohong. Buktinya itu orang-orang Muslim itu mereka terbelakang, tertinggal dibanding orang-orang non-Muslim. Dalam segi apa? Dalam segi etos kerjanya, semangat belajarnya, inovasi dan hal-hal keterbaruannya. Seolah Islam itu tidak punya inovasi, tidak punya sesuatu yang baru untuk menjadi
yang diunggulkan di dalam kemajuan saat ini. Karena itu belajar itu wajib gitu. Jangan sampai kemudian puas hanya tamat SMA ataupun puas hanya dengan kemampuan kita saat ini. Harus lebih. Karena Islam mengajarkan utlubul ilma minal mahdi ilallah lahdi. Islam mengajarkan itu kepada kita. Dan Islam mengajarkan wallahu thayyib yuhibbut thayyib. Allah itu bagus dan mencintai kebagusan. Nah, kalau inovasi itu dianggap bagus, maka Allah cinta terhadap inovasi. Wong Allah yang memberi ilmu. Nah, sementara itu kemaksiatan Allah tidak suka. Ayo kita hiasi Islam itu dengan perbuatan-perbuatan baik kita, jangan sebaliknya. Sehingga apa yang dikatakan oleh Nabi bisa terbuktikan. Al-Islam ya'lu walayu la'aleh. Ini Islamnya, agamanya, ajarannya, bukan orang muslimnya ya. Beda itu. Tapi kan muslim itu adalah cerminan Islam. Oleh karena itu, kalau kita sudah meresapi ajaran agama Islam, pasti kita menjadi baik gitu. Tidak menjadi keterbelakangan gitu. Nah, sekali lagi, hiasi Islam itu dengan kebaikan. Makanya malu andai kata nyolongan. Makanya malu andai kata menjadi koruptor. Makanya malu andai kata jadi penjahat. Makanya malu kalau jadi orang miskin dalam tanda kutip. Makanya malu kalau tidak punya inovasi. Malu. Nah, setelah itu mencapai apa yang harus dilakukan agar tidak malu. Jangan hanya malu tok. Engkau minder. Allah mengatakan wala tayasu firauhillah. Jangan berputus asa terhadap rahmatnya Allah. Nah, oleh karena itu malu, tapi kemudian menghapus rasa malu itu dengan prestasi kita. Ya, itu baru mantap itu. Itu baru hebat, itu baru santri, itu baru orang muslim. Contoh yang kita lihat itu sekarang itu orang Ceknya. Orang Ceknya itu adalah bagian daripada Rusia. Nah, ketika mereka dianggap tertinggal oleh Eropa, mereka menyaingi apa yang dilakukan oleh orang Eropa. Baik itu nuklir, kemudian kekuatan tentaranya, bahkan sekarang gulatnya. Itu banyak pegulat-pegulat yang terdepan dalam kejuaraan-kejuaraan tertentu itu.